Ya Bu Des, mohon maaf nanti Bu Des kalau sambil batuk-batuk ya, kurang sehat. Semangat Bu Esbida. Ini siapa kita nih yang coach dulu atau siapa yang coaching? Boleh Bu Esbida jadi coach dulu, saya jadi coachi. Terus setelah itu kita gantian. Oke, bisa kita mulai ya Bu Des? Ya, siap. Selamat malam Bu Desi. Selamat malam Bu Esbida. Sehat Bu Des? Alhamdulillah sehat. Bu Esbida gimana? Udah sehat? Inilah meriang-meriang. Selamat Hari Guru ya Bu Des. Iya, sama-sama Bu juga buat teman-teman yang lain. Iya, sama-sama. Terus, ini ada apa ya Bu Des mencari saya? Ada yang mau kita bahas nih? Iya Bu Esbida, saya nih lagi ada sedikit permasalahan nih Bu Esbida di kelas. Kebetulan saya ini wali kelas 91. Ada permasalahan lah dengan siswanya ada yang bermasalah yang membuat saya pun ya harus melakukan tindakan lah terhadap siswanya Bu Esbida. Jadi kira-kira apa yang Ibu Desi harapkan dari pembicaraan kita malam ini? Ini Bu Esbida, dengan percakapan malam ini saya berharap saya menemukan solusi lah terhadap permasalahan yang dihadapi oleh siswa saya di kelas tersebut. Tentang permasalahan apa ya yang Ibu hadapi dengan siswa di kelas Bu? Gini Bu Esbida, kebetulan ada seorang anak di kelas saya itu dari pengamatan saya ataupun dari pengamatan guru-guru yang lain yang masuk di kelas tersebut, anak ini agak lesu dan kurang semangat dalam belajar Bu Esbida. Itu pun sering terlambat juga datang ke sekolah. Jadi inilah permasalahannya. Kenapa jadikan permasalahan? Karena bagaimanapun itu kan mempengaruhi kegiatan belajar mengajar di kelas Bu Esbida. Iya. Berarti tadi permasalahan anak Ibu itu lemah, lesu di kelas, kemudian sering tidak hadir ya Bu ya? Ya, sering tidak hadir atau sering terlambat ya juga Bu Esbida. Apa tindakan yang sudah Ibu lakukan untuk mengatasi permasalahan Ibu itu? Saya sudah memanggil siswanya Bu Esbida, sudah bicara, sudah cerita banyak dengan siswanya ada apa, kenapa dia seperti itu, dan dari ceritanya yang saya tangkap, ternyata siswa ini kondisi seperti itu karena dia sering lambat tidur Bu Esbida, atau alias begadang malam lah. Begadang, kalau begadangnya itu kegiatannya itu banyak dengan menggunakan HP atau main game di HP, game seperti Mobile Legends atau apalah itu kan, game-game online yang ada sekarang. Jadi ada anak itu yang tidurnya kadang-kadang sampai jam 12 malam, jam 1 malam. Nanti paginya otomatis anak ini lambat bangun, masih ngantuk, tidak sempat sarapan. Jadi salah satu permasalahannya itulah yang membawa dia datang ke sekolah itu dengan kondisi terlambat, lesu, tak semangat. Seperti itulah kira-kira Bu Esbida. Oh iya Bu Desi. Ada berapa orang anak Bu di kelas Ibu itu yang masalahnya seperti itu sampai membuat Ibu Desi merasa gelisah ini? Ada sekitar 2 orang siswa nih Bu Esbida yang agak parah itu kondisinya, ada 2 orang siswa. Sebenarnya yang lain pun masih ada yang agak lambat, agak sering lambat itu, tapi tidak se-urgent anak yang 2 orang ini. Jadi yang agak parah itu yang kondisinya belum ada perubahan yang nampak betul, itu yang 2 orang inilah Bu Esbida. Oh, jadi yang 2 orang ini permasalahannya sama ya? Iya. Kadang ya. Pernah nggak Ibu Desi tanyakan kalau di rumah mereka itu ada nggak orang dewasa atau orang tua yang mengawasi mereka? Pernah saya tanyakan Bu Esbida, jadi saya tanyakan di rumah tinggal dengan siapa, dengan orang tua Bu, katanya kan.
eh, kamu di rumah dibebaskan ya menggunakan HP-nya sampai malam. Iya Bu, saya main HP-nya di rumah aja ya Bu, katanya kan di tengah rumah atau di dalam kamar? Di kamar Bu, katanya kan. Jadi kalau yang saya tangkap nih Bu Esbida, anak ini di luar kontrol orang tuanya ketika orang tuanya mungkin udah istirahat, anaknya masih main HP di kamarnya masing-masing itu Bu Esbida. Oh begitu ya Bu Desi ya. Ya, Jadi dari pembicaraan kita, Ibu Desi sudah memanggil anaknya, juga sudah melakukan pendekatan, juga Ya. sudah melakukan pembinaan ya Bu Des. ya betul. Ibu pernah nggak bertanya kepada teman yang lain yang mempunyai masalah yang sama dengan Ibu? Pernah saya bercerita pun dengan kawan dengan permasalahan yang sama. Pernah Bu Esbida. Dari hasil pembicaraan Ibu dengan rekan Ibu itu, permasalahannya itu bisa nggak diatasinya kira-kira? Kalau ditengok kata kawan ini kan yang mengalami permasalahan tersebut, anaknya sudah mulai menampakkan perubahan dengan kondisi yang sama nih ya, dengan tindakan yang ada udah mulai menampakkan perubahan walaupun kondisinya belum 100% dia bisa mengatur jadwal tidurnya gitu Bu Esbida. Berapa persen lah keberhasilan dari rekan Ibu itu untuk menyelesaikan permasalahannya itu? Sekitar 70% bisa Bu Esbida. Oh, baik Ibu. Bagaimana dengan Bu Desi? Apakah Bu Desi sudah punya rencana untuk mengatasi permasalahan yang Ibu hadapi dengan melihat permasalahan yang sudah diselesaikan oleh teman Ibu? Ya, saya ada rencana Bu Esbida, ada 2 rencana yang akan saya lakukan rencananya. Yang pertama yaitu saya akan berkolaborasi dengan guru BK menghadapi siswa ini, gimana solusi bagusnya atau pendekatan dari BK-nya bagaimana. Yang kedua, rencana saya bekerja sama dengan orang tuanya, dengan mengundang orang tuanya datang ke sekolah, kita diskusi demi perubahan anaknya gitu Bu Esbida. Itu bagus itu Bu Desi, apalagi Ibu menggandeng guru BK. Karena guru BK ini kan sudah lebih paham dalam menghadapi permasalahan pada anak juga psikologisnya ya Bu ya. Ibu juga tadi saya dengar akan mengundang orang tua ya Bu ya. Betul Bu Esbida. Ada nggak rencana Ibu yang lain lagi yang bisa membantu untuk mengatasi permasalahan Ibu ini? Untuk sementara saya yang terbayang baru 2 inilah yang akan segera saya laksanakan Bu Esbida. Yang 2 ini saya mudah-mudahan berhasil. Kalau tidak, kalau perubahannya masih belum memuaskan, mungkin saya mencarikan solusi yang lain lagi nantinya Bu Esbida. Oke baik Bu Desi. Kapan rencana Ibu Desi ini akan Ibu lakukan? Dalam minggu ini Bu Esbida, karena lebih cepat lebih baik kan. Karena bagaimanapun kita mau ujian juga, kalau kondisi seperti ini masih dijalani oleh siswa, tentu akan berpengaruh juga dengan kondisinya ketika ujian. Jadi rencana saya akan saya lakukan dalam minggu ini juga Bu Esbida. Iya, betul Bu Desi, karena tidak baik terlalu menyimpan masalah terlalu lama ya. Betul. Oke, saya tunggu realisasinya ya Bu Desi. Iya Bu Esbida. Saya jadi penasaran ini. Kapan lagi kita bisa bertemu Bu Desi? Mudah-mudahan sekitar berapa hari lagi atau seminggu lebih sedikit lah Bu Esbida ya, karena rencananya kan dalam minggu ini saya eksekusi, saya buat aksi nyatanya dengan pertemuan dengan guru BK atau dengan orang tuanya. Mudah-mudahan seminggu ke depan kita bisa berjumpa lagi dengan Bu Esbida untuk cerita-cerita tentang yang saya lakukan ini. Baik Bu Desi, semangat Bu Desi. Bu Desi saya lihat sudah sangat luar biasa dalam mengatasi permasalahannya. Dari pembicaraan kita malam ini, apakah Bu Desi sudah mendapatkan solusinya atau tercerahkan? Iya Bu Esbida, mulanya saya agak-agak sedikit galau juga ya menghadapi anak walaupun kondisinya yang seperti itu 2 orang, tapi tetap juga kita harus lakukan tindakan demi kebaikan anaknya. Yang jelas sekarang saya udah menemukan solusinya, bagaimana langkah yang akan saya lalui untuk menghadapi permasalahan ini.
Oke Bu Desi, sampai bertemu kita minggu depan. Kita Iya, rencanakan di mana ini warung yang dekat dengan SMK 6 dan SMP iya Negeri. betul betul. Yang terdekat nanti kita cari tempatnya ya Bu Eswida ya. Kita ngopi-ngopi cantik dulu ya Bu Betul Des. sekali. Yuk, terima kasih Bu Eswida. Sama Bu Des, good luck ya Bu Des. Ah. Oke Bu Eswida, kita gantian. Gantian kita ya, tarik napas dulu kita. Wah, biar bisa mindfulness. Betul betul betul. Oke, mulai kita Bu Berarti Eswida. saya sekarang coach ya, Ibu Ya. sebagai coachnya ya. Saya jadi coach, Bu Eswida jadi coachi. Oke, selamat malam Bu Eswida. Selamat malam Bu Des. Apa kabarnya malam ini? Inilah Bu Des, masih terasa ini agak-agak demam, batuk-batuk Bu Des. Iya, tapi udah minum obat kan? Sudah Bu Des, makanya agak ngantuk-ngantuk ini Bu Des karena minum obat tadi. Boleh sambil ngopi-ngopi Bu Eswida, kita cerita-cerita nih. Iya Bu Des ya. Ya, terima kasih sebelumnya ya Bu Eswida ya telah meluangkan waktunya walaupun dengan kondisi belum fit tapi tetap semangat. Kira-kira apa nih yang mau kita ngomongin malam ini? Karena kita punya waktu nih sebentar bisa coaching. Iya Bu Des, saya galau nih dengan pelaksanaan P5 di sekolah saya. Tentang P5 ya. Kira-kira dari apa yang akan kita omongin malam ini, apa tujuan yang ingin Bu Eswida dapat dari pembicaraan kita malam ini? Saya ingin mendapat pencerahan lah Bu Desi mengenai pelaksanaan P5 di sekolah saya ini. Saya lihat pelaksanaannya itu tidak sesuai dengan tujuan yang sudah kami rencanakan Bu Des. Jadi yang membuat Bu Eswida galau karena P5-nya tidak sesuai dengan rencana awal ya Bu Eswida ya? Iya Bu Des. Apa yang membuat tidak sesuai dengan rencananya? Memang apa yang terjadi Bu Eswida? Ini kan pembelajaran P5-nya ini sistemnya blok nih. Kami lakukan di November nih. Iya. Jadi guru-guru yang masuk itu sesuai dengan jam mata pelajaran sebelumnya Ya. sistemnya. Jadi di dalam satu kelas itu bisa nanti 4 orang gurunya tapi tidak bersamaan tergantung mata pelajarannya gitu. Jadi Ya. yang masuk itu hanya guru mata pelajaran umum sebagai fasilitator. Misalnya jam pertama nanti matematika, kemudian jam keempat mungkin nanti IPAS. Ya. Itu kan sudah 2 guru yang berbeda, tapi dalam jam pelajaran itu hanya satu yang masuk. Jadi bisa terjadi miskomunikasi. Atau jika salah satu pun tak masuk, nah alur-alur tadi pun nanti tidak jalan Bu Des. Kira-kira seperti itu. Yang seharusnya bagaimana Bu Eswida? Apakah memang harus masuk semua atau bagaimana? Nah sistem bloknya tadi itu memang satu-satu harus masuk sesuai dengan jamnya. Misalnya saya jam pertama sampai jam keempat pelajaran IPAS nih, maka saya lah fasilitator dari P5-nya nanti. Nah kalau jam ke-5 nanti matematika, maka fasilitator yang masuk guru matematika. Jadi kalau misalnya tidak terjadi komunikasi yang baik, maka alur-alur dari pembelajaran P5-nya itu nggak jelas. Maka ada nih teman-teman nih yang sama sekali tidak masuk. Karena ada anggapan kalau sudah P5 itu pembelajarannya nggak penting-penting kali lah, kira-kira seperti itu. Jadi saya galau Bu Des gara-gara itu. Iya, iya betul-betul. Kira-kira selain itu, apalagi yang terjadi mungkin yang bikin Bu Eswida galau, mungkin selain yang tidak masuk sesuai dengan jadwalnya yang udah direncanakan, apa ada lagi yang lain yang bikin Bu Eswida galau juga? Nah ini kan ada teman-teman yang baru ini. Mungkin juga di sekolah sebelumnya mereka belum pernah P5, saya juga kurang tahu. Ya. Tapi karena tahun lalu sudah dicetak modulnya, tahun ini tidak dicetak lagi. Jadi bagi teman-teman yang baru ini hanya dikasih sok filenya saja. Jadi kalau saya amati mereka di kelas itu bingung ngapain. Karena modulnya tidak dibaca Bu Des. Iya betul-betul. Jadi selain karena masalah jadwal tadi yang tidak sesuai dengan yang direncanakan, masalah modulnya ya Bu Eswida ya.
Iya, Modulnya ibaratnya yang cetaknya itu bagi guru yang baru, berarti dia tak punya yang cetak, yang adanya hanya soft filenya aja ya Bu Espida ya. hanya saja. Apakah ada yang lain lagi Bu Espida? Itu aja masalahnya Bu Des. Mm-mm. Kira-kira dengan kondisi seperti itu, apa strategi yang akan Bu Espida lakukan? Nah, selama ini yang saya lakukan untuk mencoba memperbaiki itu di kelas-kelas yang saya masuki, setiap saya masuk itu akan saya tanyakan dulu sudah sampai di mana P5-nya. Ya, Nah, anak bingung itu. Padahal saya seharusnya kan udah alur 3 nih. ya, Mereka temanya saja tidak tahu, topiknya saja tidak tahu, tujuannya saja pun tidak tahu. Terpaksa saya ulangi lagi, Des, begitu. Daripada nanti kesana-kesananya itu tambah amburadul. Katakanlah saya bisa untuk 5 kelas yang saya masuki. Kami itu ada sampai berapa kelas tuh? 15 ya. Berarti 10 kelas lagi gimana? Iya. Kalau seperti itu kondisinya. Nah, kira-kira gitu Bu Des. Jadi saya sudah melakukan review. Kemudian saya luruskan lagi alur-alur itu. mm-mm. Masih ada strategi lain mungkin yang bisa Bu Espida rencanakan atau yang memang akan Bu Espida lakukan dengan kondisi seperti itu? Ada Bu Des, rencananya saya akan bertemu dengan ketua P5-nya. Ini kami kan ada ketua. Di bawah Iya. ketua itu ada lagi koordinator. Saya termasuk koordinator. Jadi saya akan berdiskusi dengan beliau bagaimana kalau sistem bloknya ini nanti diubah. Bagaimana kalau dalam satu kelas itu minimal 2 orang fasilitatornya gitu. Oke. Jadi kalau misalnya 1 orang tidak hadir, 1 orang lagi ada yang menjalankan. Betul. Atau bisa komunikasi kolaboratif lah. Iya, Kita kan nilai guru ini kan nilainya ada salah satunya itu kolaboratif Bu Des. betul Harus sekali. dijalankan itu. Ya, dari kalau 2 orang mungkin lebih terarah juga ya Bu Espida ya daripada rame ya. Iya Bu Des. Ya, lebih jelas. Ada lagi mungkin strategi yang yang akan Ibu Espida lakukan? Kira-kira saat ini itulah bisa saya rencanakan untuk dilakukan Bu Des. Kira-kira dari skala 1 sampai 10, di mana posisi Bu Espida dalam mencapai tujuan ini? Saya yakin dengan rencana saya tadi itu jika dilakukan dengan matang pasti nanti bisa mencapai kira-kira 80% akan terrealisasi lah dengan baik menjalankan P5 itu Bu Des. Ya, mudah-mudahan tetap semangat ya Bu Espida ya. Pasti Bu Des, pasti Iya. semangat selalu. Kapan ini mau dilaksanakan kira-kira Bu Espida? Bu Espida mau mereview dengan berkolaborasi dengan ketua anunya tadi ya, ketua P5-nya, ketua koordinator P5 ya. Sebelum P5 yang di semester depan Bu Des, berarti minggu inilah Desember ini, Ya, November ini kita harus berbicara ini supaya nanti di semester depan tidak seperti ini lagi kejadiannya Bu Des. betul-betul. Demi perubahan yang lebih baik ya Bu Espida ya. Iya Bu Des. Kira-kira siapa yang akan Bu Espida libatkan dalam membantu Bu Espida mewujudkan tujuan tersebut? Kebetulan kami kan ada koordinator nih beberapa. Ya, mungkin nanti kolaboratif lah dengan koordinator, kemudian bertemu dengan ketua P5-nya. Iya. Bu Espida, apa yang bisa Bu Espida dapat dari percakapan kita malam ini? Saya sudah lega Bu Des, ada yang menerima unek-unek saya dan saya juga merasa terbantu setelah berbicara dengan Bu Desi. Saya bisa menemukan solusi dari permasalahan yang saya hadapi sekarang. Ya, berarti Bu Espida udah mulai lega ya. Ya, Bu Menemukan Des. solusi dari permasalahan yang Bu Espida hadapi. Kapan kira-kira kita jumpa lagi nih Bu Espida? Cerita-cerita tentang yang nanti sudah Bu Espida lakukan? Ini kan masih pertemuan saya nanti dengan koordinator dan ketua. Jadi merealisasikannya kan di pembelajaran semester depan. Iya. Januari Bu Des. Mungkin nanti setelah kami lakukan ini rencana saya tadi, saya akan menjumpai Bu Desi lagi akan menceritakannya. Ya. Kita coba lagi Bu Des. Ditunggu ya Bu Espida. Dari target. Betul. Kira-kira gitu Bu Des. Ya, kami tunggu Bu Espida.
pertemuannya, cerita-cerita lagi kita apa yang sudah terjadi dan apa hasilnya. Terima kasih sebelumnya Bu Espida udah meluangkan waktunya. Saya yang harus berterima kasih Bu Des, karena Sama-sama Bu Espida, kan saya sama-sama sangat tertolong belajar. ini Bu Des. Sama-sama belajar kita dari kasus ini Bu Espida. Oke Bu Des, terima Yuk, kasih. terima kasih. Yuk, selamat malam. Selamat malam Bu. Yuk. Demikian Ibu Pasir, Ibu Pepe dan teman-teman penampilan kami malam ini. Baik, terima kasih untuk Ibu Espida dan Ibu Desi. Bagus, mantap. Dan satu yang baru saya dapat dari Ibu Espida malam ini, ternyata meriang itu adalah meriang selesai. Baru tahu saya. Biar jangan kaku Bu. Silakan rekan-rekan lain yang ingin berpendapat. Siapa nih yang ingin berpendapat? Silakan. Pak JP, silakan Pak JP. Baik Bu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk kita semua. Tadi dari penampilan Bu Espida dan Bu Desi, saya coba ingin mengomentari ya terkait proses alur tirta ya di kegiatan coaching ini yang sudah dilaksanakan. Yang pertama, Bu Espida sebagai coaching tadi ya, Bu Espida sebagai coaching menyampaikan permasalahannya. Cuma di awal mungkin ada miskomunikasi atau gimana ya. Seharusnya kan yang bertamu itu kan Bu Espida ya, tadi itu ya, ke Bu Desi ya. Jadi tadi Bu Desinya yang lebih banyak saya menyampaikan keadaan Bu Desi duluan gitu ya. Kalau tidak salah saya tadi tersampaikan seperti itu. Seharusnya kan coachnya yang mendatangi coachnya menyampaikan pertama ya ucapkan salam ya. Cuma tadi saya dengar Bu Desinya yang lebih aktif menyampaikan ya keadaan saya seperti ini ya. Ya seperti itu ada Bu Espida. Coach Pak, bukan coach Pak. Yang pertama tadi saya itu coach. Enggak, ini yang saya Bu Desi sebagai coach nih. Oh gitu. Kira yang pertama tadi saya coach Pak. Yang kedua baru saya coach. Ini yang kedua yang Bu Desi yang sebagai coachnya, Bu Espida sebagai coachnya. Ya, jadi itu yang pertama. Kemudian untuk alur ceritanya sudah dapat ya yang disampaikan Bu Espida tadi, mulai dari penyampaian tujuan permasalahannya, yang mana tadi terkait permasalahan P5 di sekolah yang tidak terselesaikan dengan rencana ya. Kemudian Bu Desi juga sudah mencoba menggali kira-kira apa penyebabnya ya, penyebab masalahnya dengan beberapa pertanyaan menggali. Jadi ada beberapa identifikasi masalah yang disampaikan Bu Espida tadi terkait permasalahannya. Kemudian begitu juga pada kegiatan rencana aksi ya, Bu Desi juga sudah menyampaikan pertanyaan pemantik sehingga Bu Espida menyampaikan kembali rencana aksi ke depannya terkait permasalahan yang dihadapinya. Kemudian terkait tanggung jawab ya, tanggung jawab juga sudah oke. Cuma yang nampak tadi di awal seperti itu. Kemudian yang kedua yang Bu Desi sebagai coach ya dan Bu Espida sebagai coach, yang mana tadi Bu Desi permasalahannya ada 2 anak yang begadang ya. Jadi juga alur ceritanya sudah dapat juga. Kemudian tadi memang Bu Espida sebagai coach memang lebih menarik lagi ya, mencari ya, menggali terus dari Bu Desi terkait apa sih penyebab masalah lain ya terkait permasalahannya, itu juga sudah dapat. Begitu juga rencana aksi, dan kemudian
komitmennya ya, komitmen tanggung jawab apa yang akan dilakukannya. Itu sudah dapat semua. Kemudian juga diakhiri dengan kegiatan refleksi kapan ingin bertemu kembali, mendengarkan realisasi dari permasalahannya. Jadi pada dasarnya alur ceritanya sudah terlaksana semuanya. Cuma mungkin masukan dari saya untuk Bu Desi mungkin masih agak kurang rileks ya Bu Desi ya. Jadi memberikan pertanyaan itu langsung gimana gitu ya. Jadi mungkin harus kita buat suasana keadaan interaksi kita tuh lebih rileks lagi ya. Mungkin butuh kerileksan lagi untuk Bu Desi ya. Kalau Bu Espida ya sudah dapatlah, sudah bagus ya, sudah bisa menguasai keadaan. Jadi yang si koci pun merasa rileks ya dari pertanyaan pemantik yang disampaikan. Mungkin itu aja Bu Siti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi rekan-rekan yang mau berpendapat? Menyampaikan pendapatnya? Silahkan. Ada? Pak Khairus, silahkan Bapak Khairus. Baik Ibu, terima kasih. Mungkin sedikit saja Ibu. Di awal sewaktu Ibu Espida itu menjadi coach, kemudian Bu Desi menjadi coach, di situ saya mendengar itu ada kata dari Bu Espida, pernah nggak Ibu Desi berbicara dengan guru yang lain yang memiliki permasalahan yang sama gitu kan. Jadi saya khawatir dengan bahasa seperti itu menggiring menjadi rencana gitu. Menggiring menjadi rencana, akhirnya itu menjadi rencananya Bu Desi nanti gitu. Jadi bahasa seperti itu mungkin sedikit dihindari karena kita di sini menggali supaya Bu Desi itu mengeluarkan rencananya sendiri gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, sewaktu Bu Desi menjadi coach, kemudian Bu Espida menjadi coach, di situ Bu Desi sering mengatakan terima kasih sudah meluangkan waktunya Ibu Espida. Seharusnya kan nggak seperti itu, karena di sini yang meminta tolong itu, yang harus meluangkan waktunya itu Bu Desi, bukannya Bu Espida. Karena seharusnya Bu Espida yang ngomong seperti itu. Terima kasih Bu Desi sudah meluangkan waktunya. Jadi ini terbalik jadinya gitu. Jadi itu menurut saya. Hanya sedikit Ibu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Khairus Saleh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pandangan Bapak-bapak cukup bagus sekali. Jitu sudah mulai terasah nih. Oke, Ibu Armalina silahkan. Ya, sedikit klarifikasi atau konfirmasi sedikit ya untuk teman-teman. Menjadi coach itu bukan harus selalu didatangi. Jadi kegiatan coaching itu adalah kegiatan bagaimana kita mengedepankan rasa empati. Jadi ketika teman-teman misalnya melihat teman-teman lagi murung gitu, ada teman yang lagi murung nih, kita juga bisa melakukan kegiatan coaching di situ. Jadi bukan harus selalu dihampiri, tapi bisa jadi kita sebagai coach juga menghampiri. Jadi nggak masalah kalau seandainya ada pertanyaan-pertanyaan seperti, aduh saya senang sekali nih kamu punya kesempatan untuk datang bersama saya di sini ngumpul, ya gimana kabarnya, kan gitu, nggak apa-apa. Menurut saya itu nggak masalah teman-teman. Ya itu saja, terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Armalina. Mulai terasah, ya bagus sekali.